PSN ini adalah bungkus yang disiapkan oleh Presiden Jokowi, rezim Jokowi, untuk menghalalkan yang dia inginkan. Karena tidak ada kriteria apapun, tahu-tahu rempang jadi PSN. Tidak ada sama sekali. Nah, sebelumnya IKN. IKN semua di PSN kan. Dan kita ingat kan PPATK menyatakan datanya 38% dana PSN itu masuk ke partai politik dan birokrat. Ini 2 hari setelah pengumuman Mahkamah Konstitusi atas kemenangan Prabowo Gibran, langsung diumumkan Pantai Indah Kapuk dan BSD menjadi proyek strategis nasional. Jadi kalau ada yang menduga apakah ini pembayaran terhadap sesuatu, bisa saja menduga. Kenapa langsung diumumkan? Dan kita tahu kan siapa sih pemiliknya PIK, siapa pemiliknya BSD, kan publik paham semua, gitu kan? Publik paham semua. Nah, jadi tidak salah kalau bisa menduga inikah bayaran bagi mereka. Ada 3 hal penting yang terjadi dalam situasi terakhir ini. Yang pertama, pasca penetapan presiden, orang sekarang sibuk dengan bagaimana membangun postur kabinet. Itu bagian pertama. Tapi tiba-tiba muncul satu isu lain, bukan hanya postur kabinet. Postur itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Kebutuhan akomodasi memerlukan revisi undang-undang. Dan ternyata itu juga muncul revisi lain. Mahkamah Konstitusi harus mendapatkan dampak dari putusannya. Itu muncul tuh, itu yang kedua. Tapi yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, di tengah situasi lemdak ini, tiba-tiba muncul kebijakan-kebijakan yang makin menyengsarakan masyarakat. Dan poin ketiga itu yang mau kita diskusikan. Ya, biarlah postur kabinet itu diselesaikan oleh mereka. Revisi undang-undang di di DPR yang tiba-tiba ingin mereview undang-undang Mahkamah Konstitusi juga biarkan diserahkan ke mereka. Tapi kebijakan-kebijakan kekuasaan yang berkoalisi dengan kepentingan konglomerasi itu tiba-tiba masuk, dan itu terkonfirmasi melalui kasus PIK 2. Jadi kita menghadirkan Bang Said Didu, ternyata Bang Said Didu tuan tanah juga di tempat sana. Itu nanti kita perlu konfirmasi betul. Dan ada banyak masalah di situ. Nanti beberapa peta soalnya nanti bisa kita kemukakan. Misalnya begini, PIK 2 itu dimasukkan ke PSN. Pertanyaannya, apakah PIK 2 ini pantas untuk dimasukkan ke PSN? Karena salah satu syarat PSN adalah supaya proyek ini berpihak berkepentingan masyarakat, kan gitu. Apakah betul PIK 2 berpihak berkepentingan masyarakat? Karena di dalam PIK 2 itu kemudian muncul berbagai kebijakan yang bisa mengistimewakan supaya proyek ini bisa menerobos berbagai hal. Tapi yang kedua, ada informasi juga bahwa tanah di situ tiba-tiba PBB-nya itu turun dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti itu. Bang Said sudah memulai datang ke sana dan mulai mempersoalkan semua. Mari kita kulik itu. Seberapa hebat masalah itu. Kira-kira itu. Tapi Bang Said kan bukan mempermasalah ke tanahnya yang
dibeli dengan Belum paksa. tentu juga, nanti kita lihat. Saya yakin tidak berangkat dari situ. Karena Pangeran Diponegoro itu ketika dia berperang itu karena makam leluhurnya itu mau dilewati pembangunan jalan. Oh, wah. Ya, tapi itu cuma sebab toh perang yang dilancarkan dia adalah perang kemerdekaan, ya kan? Jadi perangnya perang mondial, perang nasional. Jadi saya tambahkan, jadi kalau Mas Bambang dikasih kesempatan awal itu membuat kita udah kehilangan bahan apa lagi. Jadi yang luar biasa adalah tiba-tiba viral, ya kan? Saya bilang dying, viral dying. Saya dulu marah-marah. Dan yang dimarahi itu adalah seorang yang kita tahu powerful. Negeri ini kan negeri para paman. Ah, ya. Ya, ya. Saya nggak mau menyebut yang lain ya. Sehingga wah ini luar biasa keberaniannya menyebut nama ini kan yang barangkali Mr. Untouchable ya kan, yang tak tersentuh. Dan itu viral kemana-mana. Wah ini konsekuensinya bagaimana? Bagaimana pula tiba-tiba harus berhadapan dengan teman kita sendiri namanya Haris Azhar. Itu kan menarik kan? Dia sebagai apa nih supaya jelas? Dia sebagai penasihat hukum. So what kalau dia penasihat hukum? Iya, tetapi kan tetap aja kan justru kita pengen penjelasan, ya kan? Iya kan? Penjelasan. Apa yang sudah diomong-omongkan dengan Haris Azhar Tapi kan? Haris sudah mengkonfirmasi bahwa dia penasihat hukumnya, betul? Nggak tahu, yang jelas dia akan dicalonkan Partai Hijau sebagai calon gubernur DKI, tapi nggak jadi. Gara-gara ini? Nggak tahu. Nggak ada hubungan. Ada juga di situ saya lihat. Nah, sebagai mantan birokrat yang tahu betul yang namanya PSN, Proyek Strategis Nasional, ya, pertanyaan langsung saja to the point. Apakah PIK 2 layak untuk menjadi PSN itu? Silakan Daeng, mau dari mana? Tapi saya kembalikan dulu ke Syekh Yusuf. Siap. Jadi tadi ada 3 poin. Yang pertama disampaikan oleh Mas Bambang, tapi nampaknya kita mengarah kepada poin ketiga saja. Karena memang ini bertepatan dengan apa yang kemarin kita lihat dan sudah viral, bahwa Master Said itu turun sendiri dan kalau tidak salah berdiri di atas perahu. Ya. Wah itu benar-benar itu sidak itu sudah. Gimana sih kejadiannya itu? Jadi Daeng, kita runut ini saja. boleh nggak saya ikut panggil Daeng? Nggak ada batas usia ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Daeng itu bisa untuk orang yang lebih muda, lebih tua. Ya, ya. Oh gitu ya? Ya. Jadi begini, PSN ini adalah bungkus yang disiapkan oleh Presiden Jokowi, rezim Jokowi, untuk menghalalkan yang dia inginkan. Karena tidak ada kriteria apapun, tahu-tahu rempang jadi PSN. Tidak ada sama sekali. Nah, Sebelumnya IKN. IKN semua di PSN kan. Dan kita ingat kan PPATK menyatakan datanya 38% dana PSN itu masuk ke partai politik dan birokrat. Ya, artinya PSN ini adalah bungkus menghalalkan penyimpangan. Itu pemahaman saya. Masuk kepada Pantai Indah Kapuk ini agak menarik. Ini 2 hari setelah pengumuman Mahkamah Konstitusi atas kemenangan Prabowo Gibran, langsung diumumkan Pantai Indah Kapuk dan BSD menjadi proyek strategis nasional. Publik harus paham, Pantai Indah Kapuk itu daerah super elit. Biar kita runut berarti tanggal 22 April itu ya? Ya. Karena putusan MK 20 April. Betul. Oke. Nah, jadi kalau ada yang menduga apakah ini pembayaran terhadap sesuatu, bisa saja menduga. Kenapa langsung diumumkan? Dan kita tahu kan siapa sih pemiliknya PIK, siapa pemiliknya BSD, kan publik paham semua, gitu kan? Publik paham semua. Nah, jadi tidak salah kalau bisa menduga inikah bayaran bagi mereka. Nah, Pak Yusuf, saya bisa bayangkan supaya orang paham, Pantai Indah Kapuk itu adalah super elit, harga tanah di sana 40 juta per meter persegi. BSD itu dulu dibebaskan sekitar 90-an, itu 85-an, 80, itu 6.000 rupiah per meter. Sekarang di situ yang paling elit 20 juta. 20 juta rupiah. Nah, penutusan PSN, PIK ini sampai PIK 10. Setelah keluar bahwa proyeknya PIK 2, maka semua namanya PIK 2. Itu ada di 8 kecamatan.
ditanggapi. Jadi kalau ada PIK itu sudah jadi. Ya, Lalu PIK 2 sampai PIK 10 ada. ada, tapi sekarang menjadi PIK 2 semua. PIK 2 semua. Ya, karena nama proyeknya PIK 2. Oh, jadi PIK 1 katakanlah itu sudah Ya, completed, itu udah di Itu exclude. Oke. PIK 1 ini di Jakarta. Sorry, yang masuk ke PSN yang mana nih? Semua dinyatakan PIK 2. Oh, Ya, PIK 2 sampai 10 itu namanya Nggak ada PIK 2. batasnya. PIK satunya tidak Enggak masuk. Oke. Udah selesai kan? Dan dulu PIK 2 itu hanya sampingnya PIK 1 itu. Yang masih masuk DKI. Sebagian. Ya. Sekarang masuk Tangerang mulai supaya clear publik paham kecamatan apa saja. Nah, itu 8 kecamatan yang kira-kira saya panjangnya itu sekitar 70 km. Kurang aja. Nah, lebarnya kira-kira kalau ini kira-kira menurut saya itu 20 km. Jadi bisa bayangkan 70 kali 20 1.400. 140.000 hektar. 140.000 hektar. 100.000 hektar. Nah, kira-kira. Nah, itu mulai kan Teluk Naga, terus Kosambi itu daerah bandara. Kemudian Paku Haji, Sukadiri itu yang sudah mendekati kota. Kemudian Mauk, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru. Ada lagi satu kecamatan yang sudah masuk Serang. Ada berapa kecamatan tuh, Bang Said? 8 8 di Tangerang, 1 yang Serang. Nah, ini panjangnya kira-kira 7.000 kilometer, 770 kilometer. Nah, bayangkan ada konglomerat yang disuruh membebaskan lahan, yang diberikan hak membebaskan lahan atas nama proyek nasional seluas 70 kali 20 kilometer. Nah, itu kalau dihitung-hitung kira-kira kalau 1 kilometer 1.000 hektar kan 1 hektar kan 10.000 meter. Iya. Kalau 1.000 hektar berarti 10 juta meter kan. Kalau 100.000 berarti 10 miliar meter. 10 miliar meter. Nah, yang menarik adalah ini prosesnya namanya lucu, Pak. Supaya clear aja. Bayangkan nama PT-nya itu sekarang itu selalu kalau bukan di dekatnya kantor Koramil, dekatnya lurah atau kantor polisi. Itu begini bunyinya. Kantor pembebasan lahan proyek ini didukung oleh Abdesi. Nah, coba bayangkan asosiasi pemerintahan desa turun menjadi ini masyarakat. Nah, endorser. Nah, coba bisa bayangkan, dan harga tanah di sana itu kira-kira harga pasar. Nah, harga pasar tuh kira-kira 200 sampai 500 per meter. Dipaksa menjual 50.000 per meter. Nah, dengan Karena PSN tadi kan ada dalil nah setelah sebelumnya sudah terjadi, setelah PSN semakin berani melakukan itu, semakin berani, dan masyarakat di sana sudah sangat ketakutan karena tidak ada lagi teman masyarakat, RT, RW, lurah, desa, polsek, apapun partai-partai politik itu menjadi alat oligarki semua untuk menekan rakyat. Jadi bayangkan rakyat, Pak Yusuf bisa bayangkan, bisa saya menangis Pak membayangkan, orang ini kan sudah ada di situ sebelum Indonesia merdeka. Dan bayangkan Pak Arefli, kalau Anda punya 1 hektar, berarti kan dapat 500 juta kan, kalau 50.000. Dipotong pajak kira-kira net 400 juta. Dia kehilangan sumber kehidupan dan dia menjadi gelandangan. Kenapa? Dengan 400.000 nggak mungkin, di 400 juta nggak mungkin bisa beli di sana. Pasti beli tipe 36 di tempat lain, nggak ada kerjaannya. Nah, coba itu bayangkan rakyat diusir seperti itu.